Berikan tepuk tangan sekali lagi. Bersuka cita, come on. Haleluya. Saya boleh jemput berdiri sebentar Bapak Ibu. Mari kita satu hati kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Kau dahsyat, kau ajaib luar biasa. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan sebab perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih buat hari yang kau berikan. Kami boleh memuji, meninggikan Engkau. Kami rindu mau lebih lagi menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Sungguh kami kagum Engkau Tuhan. Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
setiap langkah hidup kami Tuhan. Tak terbatas, haleluya kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Haleluya, Kau yang ku percaya di segala musim ini. Boleh sekali lagi bersama saya kan? Kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Haleluya. Di setiap langkah hidupku, kasih-Mu tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim ini. Katakan Kau yang kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim ini. Dengan iman katakan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Engkau yang kami percaya Tuhan, di setiap musim hidup kami, dalam keadaan apapun kami Tuhan, Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya. Yesus Tuhan, ajaib Kau luar biasa Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Somebody tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. We worship You Jesus. We worship You Jesus. Dahsyat ajaib Kau Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang kami andalkan, Kau yang kami percaya dalam setiap hidup kami Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, katakan, aku masih punya Tuhan. Katakan punya pengharapan. Yes, amin. Ini iman kami Tuhan. Aku tetap Tuhan kami, Allah kami, kekuatan kami. Yes, amin. Oh, aku masih punya. BSD Church, come on declare, katakan. Aku ya masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Iman kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan kami, kekuatan kami. Yes, amin. Haleluya.
ajaib, amin. Haleluya. Katakan di kiri kananmu, masalah itu biasa. Tuhan kita yang luar biasa, amin. Haleluya. Ya, come on. Mari bersuka cita. Mari ketomba goyang rame-rame. Yo. Haleluya. Sama-sama ya. Bethel Church. Tersenyumlah hai semua. Tanggalkan segala beban masalah. Bersukacitalah senantiasa. Bernyanyi dan bertepuk tangan. Satu, dua, tiga, delapan belas. Atau bergoyang ikut irama. Putarkan kiri, putarkan kanan. Senang di dalam Tuhan. Sama-sama yuk katakan. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Yes, amin. Masalah itu biasa ya. Tuhan yang luar biasa. Amin. Sen perlu gelisah. Kita percaya Tuhan setia. Haleluya. Tersenyumlah. Ya. Puji Tuhan. Lagi, come on. Satu, dua, tiga, dan empat. Yes, asik. Ada tomba goyang. Ikut irama. Putar ke kiri yuk. Putar ke kiri. Putar ke kanan. Oh, senang di dalam Tuhan. La la la. Katakan, hai semua mari bergembira. Putar kiri, putar ke kanan. Hai semua mari bergembira. Bersuka cita dalam Tuhan. Lagi yuk katakan. Satu, dua, tiga, dan empat. Asik. Tomba goyang ikut irama. Putar ke kiri, putar ke kiri. Amin. Di dalam Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kiri. Boleh sekali lagi ya. Sekali lagi yuk, putar ke kiri, putar ke kiri. Di dalam Tuhan, hati senang. Di dalam Tuhan, hati senang. Di dalam Tuhan. Saya boleh melihat wajah-wajah yang bersuka cita hari ini. Haleluya. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat ajaib. Amin. Tuhan kita tidak tertandingi. Tuhan Yesus yang adalah. Yo. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Tinggikan Dia, agungkan Tuhan kita. Yo, haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada, amin, yes. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun lekat mendengar namamu Tuhan. Sorak bersorak
Masih sanggup memuji Tuhan Bapak Ibu? Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati, satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Oh, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Menyiapkan hati kita untuk berfokus padanya. Karena percaya dengan Dia, sama saja menyerahkan hidupmu kepadanya. Mari bersama-sama kita pujikan lagu ini. I trust in God. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood.
And what He did for me on Calvary is more than enough. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one. He will never fail. He will never fail. A perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. Daughters and praising King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, one who will never fail, who will never fail. I trust in God, my Savior, oh, who will never fail. He will never fail. I trust in God. Ku hanya percaya padamu saja Tuhan, karena Kaulah gunung batu kami, Kaulah penyelamat kami Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Thank you Lord, thank you Jesus. Ku sembah Kau Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, karena Kau gunung batu kami. Thank you Lord. Sembah Dia, I will worship you, I will worship you my Lord. Hanya Kau yang layak disembah. Thank you Lord. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia.
and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord. Oh, that's why I trust You, God. That's why I trust You. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust. I sought the Lord. That's why I trust Him. That's why I trust Him, God, my Savior, You are. He will never fail. He will never fail. I trust Him, God, my Savior, You are. Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita menyiapkan hati kita. I trust in God, my Savior, who will never fail, who will never fail. Oh, I trust in God, I trust in God, I trust in God, my Savior. Tangan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih, tiba saatnya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Agar semua kami yang hadir dapat mengerti dan memahaminya. Lebih lagi Tuhan, mampukan kami semua bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dan hamba mohon kepadamu Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja, menjamah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Ada mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam kebimbangan ada kepastian jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat siang, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Coba lihat kanan kiri, bagikan senyuman yang luar biasa. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ketika kita berkata luar biasa, bukan berarti kita tidak punya masalah, bukan berarti kita tidak punya ketakutan, tapi ketika kita berkata luar biasa karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Saya Victor Abraham mengucap syukur pada Tuhan boleh diberi kesempatan melayani di gereja ini. Saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan.
pasti ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan untuk kita berjumpa dalam ibadah yang kedua ini. Dan ada pesan khusus firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Tentunya bukan hanya saudara, tapi saya yang menyiapkannya juga diberkati. Tentunya bukan hanya saudara yang ditegur, tapi saya pun yang menyiapkan pun ditegur Tuhan. Dan kita percaya semua yang datang dari Tuhan mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, pertanyaan buat setiap kita dibantu oleh multimedia. Slide yang pertama, pernah nggak saudara merasa takut? Jujur, saudara, pernah merasa takut? Pernah ya Bapak Ibu ya? Semua orang punya masalah dan persoalan, saudara. Dan dalam hidup ini Bapak Ibu, ada saja hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Ada hal-hal yang membuat kita sampai aduh nggak bisa tidur, makan nggak enak ya saudara ya. Takut ini, takut itu. Bahkan saudara, Yesus melakukan tanda mujizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi air anggur. Di sebuah pesta perkawinan yang pada saat itu anggurnya habis saudaraku. Pasti sebagai orang yang punya pesta juga ada ketakutan Bapak Ibu ya. Tapi ternyata saudara ada Tuhan Yesus dan Tuhan mengubah air menjadi air anggur. Jadi mari bilang kanan kiri ada Yesus. Bilang begitu saudara, ada Yesus. Ya saudara ya, takut wajar manusia ya, khawatir wajar. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Makanya saudara, di slide kedua mari kita baca sama-sama. Ketakutan kadang hanya sedalam apa yang kita pikirkan. Saudara, saya yakin kalau saudara menggantungkan hidupmu pada Tuhan, Tuhan itu sudah atur semuanya. Cuman kadang-kadang kan kita merasa takutnya berlebihan. Padahal saya percaya, kalau saudara mau berserah kepada Tuhan, saya yakin tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, saudara. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bersama Yesus, saudara dan saya sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Pernah nggak merasakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan loh buat saya. Pernah merasakan seperti itu? Saudara boleh lambaikan tangan yang pernah mengalami seperti itu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Maka percayalah, di tahun 2025 ini juga Tuhan akan melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan pernah tolong kita tahun lalu, maka Tuhan pasti juga menolong kita tahun ini. Saudara, ketika Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, bagaimana caranya Daud menghadapi Goliat dan menang atas Goliat? Pasti semua setuju karena Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi saudara, Saul dan bala tentara juga percaya Tuhan Bapak Ibu. Kenapa takut? Goliat ini datang setiap pagi, nanti sore lagi dia nakut-nakutin, saudara, penuh intimidasi sampai mereka penuh dengan ketakutan. Dan yang bisa mengalahkan Goliat yang tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara, Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal. Satu hasta itu sekitar berapa? 44 sampai 52 cm. Ya kita ambil rata-rata 45 cm. 6 hasta 270 tambah sejengkal kurang lebih 3 meter. Dia pakai baju beratnya 5.000 sikal tembaga Bapak Ibu. Pakai baju itu beratnya kira-kira 57 kilogram. Di sini ada yang beratnya 57 kilo? Ada ya saudara ya, itu Goliat bajunya beratnya 57 kilo saudara. Nah kok bisa ya saudara, Daud bisa mengalahkan Goliat. Ketika Saul meragukan Daud, perhatikan baik, ini penting sekali. Ketika Saul meragukan Daud, apa kata Daud? Pula kata Daud, Tuhan pernah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Maka dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Betul Bapak Ibu? Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam. Saul dan bala tentara juga percaya Tuhan. Tapi yang membedakan ketika Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, yang dia lihat bukan Goliatnya, tapi yang dia lihat Tuhan pernah tolong dia di masa sebelumnya. Betul Bapak Ibu? Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. 2024 pernah ditolong Tuhan? Aminnya kok ragu-ragu sekali, ada nggak ya? Kayak berpikir dulu saudara ya. Ditolong Tuhan, lambaikan tangan yang pernah ditolong Tuhan, lambaikan tangan tinggi. Katakan sama-sama dengan saya sering ditolong Tuhan. Kurang mantap, saya sering ditolong Tuhan. Maka Tuhan yang sama akan tolong saya hari ini, akan tolong saya sepanjang tahun ini. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Betul Bapak Ibu? Maka di ibadah yang kedua ini saudara, saya angkat tema stand firm. Saudara, berdiri teguh. Katakan sama-sama dengan saya, berdiri teguh.
Ada lagu berkata, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Saudara, kalau saya sedang berdiri begini ya, ataupun saudara misalnya lagi santai gitu, tiba-tiba teman kita lewat, ya kita nggak tahu nih ada teman kita, terus tiba-tiba teman kita dorong kita jatuh nggak saudara? Bisa jatuh karena kita nggak tahu Bapak Ibu, betul ya? Bisa saja jatuh atau minimal kita terdorong. Tapi kalau kita sedang berdiri, kemudian kita tahu ada seseorang yang akan datang dan mendorong kita, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita akan berjaga-jaga, kita akan pasang kuda-kuda, setuju Bapak Ibu? Maka tidak mudah untuk terjatuh atau terdorong, benar nggak Bapak Ibu? Nah, ini yang Tuhan mau di tahun 2025 ini Bapak Ibu. Berjaga-jagalah. Katakan sama-sama dengan saya, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Jadi kita harus berjaga-jaga, berdiri teguh supaya tidak mudah goyah. Percaya saudara, jeripaya Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Hari ini di ibadah yang kedua, saya juga menyampaikan khotbah tekstual Bapak Ibu. Tadi di ibadah pertama juga tekstual dari 1 ayat. Dan di ibadah kedua ini juga tekstual dari 1 ayat firman Tuhan. Yang saya percaya 1 ayat ini pasti menjadi berkat buat setiap kita. Yang diambil dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Kita akan baca sama-sama kitab Roma pasal 12 ayat 12. Dari tadi saya lihat ada beberapa yang foto, silakan jangan lupa di tag Instagramnya BSD Church ya saudara ya. Supaya berkat Tuhan selalu dilimpahkan juga buat orang-orang lain ya. Bukan hanya saudara, tapi saudara juga bisa memberkati para follower saudara di Instagram atau di TikTok atau di Facebook atau dimanapun ya. Saudara, mari kita baca sama-sama kitab Roma pasal 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sederhana Bapak Ibu. Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa stand firm? Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa berdiri teguh? Maka 1 ayat ini menjadi berkat luar biasa buat kita sepanjang tahun 2025 ini saudara. Sebelum saya masuk pada 3 pesan sederhana Bapak Ibu, ada sebuah kalimat bagus juga ini saudara. Kita lihat sama-sama dan baca. Apakah pikiran yang mengendalikan kita atau kita yang mengendalikan pikiran? Ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa stand firm, kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa berdiri teguh karena pikiran yang selalu mengendalikan kita saudara. Jadi pikiran itu mengganggu sekali. Setiap hari saudara kalau penuh dengan pikiran ya Bapak Ibu ya, kita makan gak bisa enak. Saudara tahu kalau orang sudah kepalanya sakit saudara, atau kalau orang Jakarta bilang BT. Tahu pernah dengar BT Bapak Ibu? Tahu BT? BT apa itu saudara? Butuh tati tayang ya, butuh tati tayang itu BT. Mukanya murung, gak enak saudara. Jadi itu kerjaan si iblis. Dia ambil damai sejahtera, dia ambil sukacita saudara, supaya setiap hari ribut dalam rumah. Untuk apa Bapak Ibu? Sekarang 2025 saya berdoa Bapak Ibu yang hadir, kita sama-sama punya keluarga yang bahagia, katakan amin. Di rumah satu sama lain saling menghargai, saling mengasihi, saling menjaga, betul ya saudara ya. Makanya firman Tuhan katakan Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ada kata melampaui segala akal. Artinya kalau orang dunia kan senang apabila ada sesuatu yang lagi terima berkat, senang. Tapi yang melampaui segala akal artinya meskipun kadang-kadang ada masalah, meskipun kadang-kadang ada persoalan, tapi damai sejahtera dan sukacita Tuhan selalu ada di hati kita ya. Jadi jangan biarkan pikiran-pikiran tidak baik mengendalikan hidupmu dan hidupku. Tapi kita dengan pertolongan Tuhan yang mengendalikan semuanya. Saudara dan saya diberi kuasa. Katakan sama-sama dengan saya, kuasa. Saudara mau terima kuasa? Semua orang diberi kuasa Bapak Ibu. Karena saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Kenapa saudara datang ibadah di sini? Kenapa saudara datang ibadah di sini? Karena Tuhan yang pilih saudara. Bilang begitu. Enggak ada saudara. Manusia bisa berubah pikiran Bapak Ibu. Pembicara juga bisa cancel. Iya tuh saudara. Orang mau datang pelayanan bisa cancel Bapak Ibu. Iya kan saudara. Orang pergi gereja bisa nggak jadi. Pas mau berangkat temannya telepon. Halo. Saya mau ke gereja, mau ke BSD Church. Supaya berkat selalu dilimpahkan gitu kan saudara. Temannya bilang. Tahu nggak?
ada salelo all item lagi. Sell all item, saudara. Cuma jam sekian sampai jam sekian, bisa berubah pikiran Bapak Ibu. Jadi kenapa kita bisa datang? Karena Tuhan yang pilih. Bilang saya dipilih Tuhan. Kok kurang mantap begitu, lebih mantap saya dipilih Tuhan. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan yang pilih saudara dan saya, maka berdirilah teguh. Lewati setiap hari demi hari, minggu demi minggu dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Yang diingat jangan masalahnya, yang diingat adalah pertolongan Tuhan yang besar. Yang diingat bukan Goliatnya yang dihadapi oleh Daud. Yang Daud ingat Tuhan pernah lepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang. Betul Bapak Ibu? Yang diingat adalah hal-hal baik yang Tuhan pernah lakukan dalam hidupmu. Maka engkau akan penuh damai sejahtera dan sukacita. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hati kita bersuka cita, kita bisa melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih baik. Baik, kita akan lihat sama-sama 3 pesan sederhana dari 1 ayat tadi. Di slide berikutnya baca sama-sama pesan yang pertama. Bersukacitalah dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12 bagian A itu pesan yang pertama. Bagaimana supaya saudara dan saya sepanjang tahun 2025 ini bisa stand firm, saudara. Bisa berdiri teguh. Maka mari kita belajar untuk bersukacita dalam pengharapan. Saudara, pengharapan ini seperti sau yang kuat, kata Alkitab. Sau itu apa Bapak Ibu? Sau itu jangkar. Kalau saudara lihat kapal yang besar Bapak Ibu, kan ada jangkarnya ya. Ketika dia berlabuh, jangkar itu diturunkan sehingga kapal itu akan stand firm gitu saudara. Nggak bergerak saudara. Nah, pengharapan itu seperti sau yang kuat, melebihi jangkar. Pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan. Berharap kepada manusia mungkin saudara bisa kecewa. Tapi kalau saudara berharap kepada Tuhan, saya yakin tidak akan pernah dikecewakan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, bersukacita dalam pengharapan. Apa bedanya sukacita dan senang? Apa bedanya Bapak Ibu? Senang itu datangnya dari luar, sukacita dari dalam hati. Senang itu kayak baru dapat handphone baru, dapat motor baru, dapat mobil baru, dilap terus ya, dicuci sehari 3 kali kayak minum obat Bapak Ibu ya, dipandang-pandang, difoto sana, foto sini. Tapi nggak lama itu, paling 2 minggu udah lupa, atau mungkin sebulan atau 2 bulan udah lupa sama barang-barang yang senang itu saudara. Sukacita datangnya dari mana Bapak Ibu? Dari dalam. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Contoh dalam Alkitab adalah jemaat di Makedonia Bapak Ibu. Dikatakan dalam Alkitab, jemaat di Makedonia selagi dalam pencobaan yang berat, mereka sangat miskin. Alkitab mencatat ini Bapak Ibu. Jemaat Makedonia selagi dalam penderitaan, selagi dalam keadaan yang sangat miskin, tapi Alkitab catat sukacita mereka meluap. Jadi saudara, saya mau katakan begini, sukacita itu adalah pilihan. Katakan sama-sama dengan saya, sukacita adalah pilihan. Saudara mau memilih untuk bersukacita? Saudara mau memilih untuk bersukacita? Ya sometimes kita harus pilih Bapak Ibu. Lagi gak enak hatinya. Enggak, saya mau pilih untuk bersukacita. Lagi gak enak hatinya? Enggak, saya harus ke gereja. Lagi gak enak hatinya? Enggak, saya harus berdoa. Itu saudara harus pilih kan, betul gak Bapak Ibu? Tuhan kasih kepada saudara kehendak bebas, benar gak? Kadang-kadang kita ini gak pilih untuk bersukacita. Saya mau kasih contoh gampang begini Bapak Ibu. Kalau orang bekerja sama berlibur, lebih capek mana Bapak Ibu? Kerja atau berlibur? Kok susah jawabnya Bapak Ibu? Menurut saya sama-sama capek. Saudara kalau berlibur, apalagi ke luar negeri, musim dingin itu bawa koper saya nggak tahu berapa banyak. Ngangkat, antri imigrasinya, 1,5 jam, 2 jam saudara. Ya toh. Habis itu saudara, karena udah bayar tiketnya mahal, lain sama lain bilang apa? Tidur di Jakarta aja, di sini nggak usah tidur. Wah ayo, pagi-pagi udah jalan ya kan saudara. Sampai malam, udah lebih capek saudara dari kerja. Ya kalau saya boleh bilang, jalan-jalan capek, kerja juga capek, sama-sama capek ya. Pertanyaan kedua Bapak Ibu, kerja sama berlibur, mana yang menghasilkan uang, mana yang mengeluarkan uang? Ayo jawab sederhana aja, kerja sama berlibur mana yang ngeluarin duit? Berlibur ngeluarin duit kan? Kan gak mungkin mau berlibur tuh suaminya bilang, "Ma jangan lupa ya kita bawa panci, bawa mie instan dan lain-lain. Nanti sepanjang perjalanan kita nyanyi, ya ku tahu Bapak peliharaku, Indomie seleraku." Jadi udah gak usah belanja-belanja ya. Pokoknya kalau lihat cuci mata aja, cuman cuci tapi jangan beli gitu. Enggak, pasti keluarin duit. Betul kan Bapak Ibu? Kerja dapat uang, kalau jalan-jalan ngeluarin uang. Orang lebih suka mana, jalan-jalan atau kerja? Anak zaman sekarang lebih suka jalan-jalan Bapak Ibu. Capeknya sama,
yang satu keluarin duit, satu dapat duit. Mereka bilang lebih senang, lebih sukacita. Salah Bapak Ibu, harus bilang begini. Bekerja saya bersukacita, jalan-jalan saya bersukacita, apalagi ke BSD Church lebih bersukacita lagi. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu kan saudara yang pilih, benar nggak? Kalau saudara pilih bersukacita, itu kehendak saudara. Manusia, saudara dan saya ya, manusia punya tubuh, jiwa dan roh. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Jiwa kita punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Jiwa Bapak Ibu punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Bapak Ibu datang ke gereja karena Tuhan pilih dan Bapak Ibu berkehendak juga untuk meresponi pilihan Tuhan dan datang. Betul Bapak Ibu? Kalau berpikir aja orang bisa berubah pikiran. Perasaan aja nih, perasaannya bisa berubah. Tapi berkehendak. Maka Bapak Ibu kita sama-sama harus berkehendak untuk memilih bersukacita. Ya, bilang sama-sama dengan saya pilih bersukacita. Lebih keras, saya pilih bersukacita. Pulang sampai rumah kalau ada masalah, suami lagi ngeluh sedikit, istrinya jangan kayak malah marahin, jangan bilang tadi kan di gereja kita udah diberitahu nih, daripada kita mengeluh kita pilih bersukacita. Setuju Bapak Ibu? Sama, suami dan istri saling memengaruhi Bapak Ibu. Kalau semuanya bersukacita, pekerjaannya makin oke, bisnis makin oke, rumah tangga makin oke, engkau makin bahagia. Saudara, tepuk tangan yang hebat, betul? Saudara, kita lihat kalimat berikut ya. Hidup tidak harus selalu sempurna sesuai harapan. Ini kalimat ini penting Bapak Ibu. Tapi belajarlah menghargai hal-hal kecil yang Tuhan percayakan. Benar nggak Bapak Ibu? Kita ini manusia, mohon maaf nih Bapak Ibu. Saudara dan saya kan kita manusia, kita punya banyak sekali keinginan Bapak Ibu. Ingin ini, nanti pengen ganti ini, pengen itu, banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Pernah gak mengalami seperti itu saudara? Ada banyak orang yang kecewa saudara. Nah Tuhan ingatkan bagaimana supaya kita bisa stand firm sepanjang tahun 2025 ini. Kita harus sadar bahwa tidak semua yang kita harapkan itu tercapai Bapak Ibu. Tidak semua. Tapi mari kita belajar dari hal-hal kecil yang Tuhan percayakan. Saudara, barang siapa setia dengan perkara kecil, dia akan setia dengan perkara besar. Kalau saudara setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan buat saudara hal-hal besar. Tepuk tangan yang hebat. Itu pesan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pesan kedua. Sederhana satu ayat ini saudara. Roma 12 ayat 12 bagian B. Baca sama-sama dengan suara keras. Sabarlah dalam kesesakan. Saudara, orang Kristen ada kesesakan gak sih saudara? Ada masalah gak sih orang Kristen, anak Tuhan? Ada. Firman Tuhan bilang dalam Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi ada masalah tapi diluputkan oleh Tuhan. Ya kan saudara? Ya. Tuhan akan menyertai dalam kesesakan. Kesesakan ada? Ada. Tapi penyertaan Tuhan lebih dari cukup untuk menyertai kita semua. Betul Bapak Ibu? Nah dibilang sabar. Coba bilang sama-sama sabar ya. Bilang begitu sabar. Kalau bilang sabar tuh boleh gini. Sabar itu gak sabar saudara. Ya, sabar. Kadang-kadang kita perlu tenang sejenak Bapak Ibu. Perlu tenang sejenak supaya segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Sabarlah dalam kesesakan. Kalau sedang berada dalam kesesakan Bapak Ibu, itu berarti ada sebuah ujian yang diizinkan Tuhan terjadi. Respon Bapak Ibu Saudara akan menentukan hasilnya. Seringkali dalam ujian orang salah dalam respon Bapak Ibu. Ketika responnya salah, hasilnya salah. Jadi bagaimana ketika kita sedang dalam kesesakan? Sabar Bapak Ibu. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Firman Tuhan katakan pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi batas kemampuan saudara. Allah yang setia akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Sabarlah dalam kesesakan saudara. Saudara, wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Pernah dengar cerita tentang itu Bapak Ibu? Bahkan pada zaman itu tadi sudah disampaikan tentang pengumuman mau ke Holy Land. Bagus sekali kalau Bapak Ibu bisa pergi. Apalagi Natalnya nanti di Bethlehem ya saudara, kota kelahiran Tuhan Yesus. Di situ ada namanya Nativity Church. Gereja yang kalau mau masuk pintunya tuh agak sedikit pendek, jadi orang harus tunduk dulu saudara. Ini lambang tentang penundukan diri, tentang kerendahan hati. Bagaimana Tuhan Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana dan lain sebagainya. Itu sangat bagus saudara. Nah kisah tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun ini juga ada di sana di daerah Kapernaum Bapak Ibu.
Jadi kalau pergi ke Kapernaum ada tulisan the town of Jesus, kotanya Tuhan Yesus. Seringkali kita di Alkitab baca, kemudian Yesus kembali ke kotanya. Ya begitu ya saudara ya. Nah ini kota pelayanannya Tuhan Yesus. Kalau Yesus dibesarkan di Nazaret, tapi dekat juga Nazaret, terus ada dekat dengan Kapernaum. Perempuan menderita pendarahan 12 tahun, saudara. Pada zaman itu, orang yang sakit pendarahan dikatakan najis. Maaf Bapak Ibu, tidak diperbolehkan masuk ke rumah ibadah. Jadi tidak boleh masuk rumah ibadah Bapak Ibu. Ini kasihan banget saudara, ini kesesakannya bukan main-main. Sesek banget. Siapa yang tahu ketika 12 tahun dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tahu gak saudara 12 tahun yang akan datang? Kalau dia tahu, aduh lama banget, betul gak Bapak Ibu? Udah dekat nih, udah 11 tahun, 11 bulan. Tahu gak bulan depan ketemu Tuhan Yesus? Gak tahu Bapak Ibu. Tapi Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Tepuk tangan yang hebat. Jadi sabar Bapak Ibu ya. Bilang mau diri sendiri, sabar ya, sabar. Sabarlah dalam kesesakan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita baca Bapak Ibu Yesaya 40 ayat 31, satu ayat pendukung dari pesan kedua ini dengan suara keras. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kurang kompak, baca sekali lagi ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ayat ini bagus banget Bapak Ibu untuk memberikan kepada kita kekuatan gitu saudara. Oh kalau lagi sesak ini perlu sabar dulu. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tuhan kalau dulu melakukan mujizat, maka sekarang pun Tuhan melakukan mujizat. Berapa banyak Tuhan melakukan mujizat? Memang sepertinya kalau tertulis dalam Alkitab mungkin sekitar 37 saudara. Ya, tidak terlalu banyak, 21 mujizat dibuat di Kapernaum, tapi sesungguhnya yang tidak tercatat banyak sekali. Saudara percaya Tuhan melakukan mujizat banyak sekali? Maka kalau Tuhan sudah melakukan mujizat yang begitu banyak di waktu yang lampau, Tuhan yang sama akan juga melakukan mujizat buat hidup saudara. Saudara, kadang-kadang kita tidak mengalami, kenapa Bapak Ibu? Perkataan kita ini tidak penuh dengan iman. Kita mengeluarkan kalimat yang negatif, betul gak Bapak Ibu? Waduh susah nih, gak bisa. Coba saudara bilang gak bisa sepanjang hari ini. Sampai tengah malam saudara gak bisa tidur, bener ya aku gak bisa. Tapi kalau saudara bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, aku bisa, Tuhan Yesus baik, Tuhan sungguh mengasihi aku. Sampai tengah malam, waduh saudara penuh damai sejahtera dan sukacita, betul nggak? Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, di dalam kesesakan ketika saudara sabar, penyertaan Tuhan itu berupa anugerahnya dan lawatannya akan memberikan kekuatan luar biasa buat setiap kita. Tepuk tangan yang hebat. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir, sebelum masuk ke yang terakhir tadi jangan lupa yang pertama dari apa saudara? Yang pertama dari apa? Bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Yang ketiga atau yang terakhir, Roma 12 ayat 12c, sama-sama katakan 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa. Saudaraku yang terkasih, saya tadi pagi tanya, kalau Bapak Ibu bangun tidur, doa dulu atau lihat handphone dulu? Doa dulu atau cek WA dulu atau cek konten dulu? Ya ini manusia ya, kadang-kadang kita ini terbatas, kita sekarang ini kalau saya lihat zaman sekarang ya saudara, orang akan kebingungan sekali kalau handphonenya ketinggalan saudara. Karena kan semua ada di handphone ya. Tapi mari Tuhan mau ingatkan kita, buka mata, taruh doa menjadi urutan pertama dalam aktivitas hidupmu. Ketika buka mata, bangun tidur pagi hari, doa dulu Bapak Ibu. Supaya engkau tidak salah ambil keputusan, betul gak Bapak Ibu? Doa dulu. Makanya ditulis bahwa bagaimana supaya kita bisa stand firm 2025 ini pesan yang terakhir yang ketiga. Bertekunlah dalam doa. Doa yang seperti apa Bapak Ibu? Saya berpikir begini, oh orang Kristen doa apa yang paling dihafal? Kalau saudara tahu? Doa apa? Saya pikir doa Bapak kami, ternyata enggak. Doa yang paling dihafal itu doa makan Bapak Ibu. Coba cek kalau nggak percaya. Hampir semua orang dari kecil sampai tua tuh udah hafal doa makannya. Dia baru doa makan sungguh-sungguh kalau disuruh doa di depan orang kan. Oh mari kita berdoa, Tuhan makanan ini ditarik kolesterolnya dan ininya. Enggak ya, jangan gitu ya saudara ya. Jangan gitu, makanan masa kita suruh Tuhan tarik kolesterol dari makanan, ini nggak bisa, kita harus jaga makan, betul nggak Bapak Ibu? Artinya begini, doa tuh kadang-kadang kita anggap seperti hal yang biasa. Padahal ada kata, kalau saudara mau stand firm, pesan yang ketiga, bertekun.
tekunlah dalam doa. Doa yang sungguh-sungguh. Mungkin kadang-kadang saudara ketika pagi hari bangun masih ngantuk sedikit, sayanglah tidur 15 menit lagi lumayan nih. Bisa ada pikiran begitu, saudara, setan taruh dalam pikiran kita. Kenapa nggak 15 menit itu kita pakai untuk doa Bapak Ibu? Baca Alkitab. Nanti kalau saya di kantor ngantuk gimana? Kekuatan datang dari Tuhan. Manusia hidupnya bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Betul? Tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan Yesus. Ada banyak hal luar biasa Bapak Ibu yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah kadang-kadang Bapak Ibu kita ini gak bisa bertekun. Kenapa? Karena ada orang yang bilang begini sia-sia. Pernah gak dengar cerita ada orang yang bilang udah sia-sia, nasi udah jadi bubur. Pernah dengar begitu Bapak Ibu? Coba lihat kalimat ini saudara, sama-sama lihat. Ketika nasi sudah menjadi bubur, maka tekunlah berdoa agar menjadi bubur yang sangat enak. Sederhana Bapak Ibu. Ada yang suka makan bubur di sini? Saya juga suka makan bubur Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu mematahkan semangat sendiri. Jangan selalu mematahkan semangat diri sendiri. Nggak bisa, percuma. Nasi udah jadi bubur, ganti sekarang. Kalau memang ada kesalahan yang kita lakukan, kemudian nasi udah jadi bubur, berdoa supaya bubur itu menjadi bubur yang paling enak. Bisa nggak saudara? Bilang kanan kiri, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Jadi kalau Tuhan sudah beracara, meskipun ada hal yang kita lakukan mungkin kurang Bapak Ibu, tapi Tuhan bisa memberkatinya sehingga itu mendatangkan hal yang baik. Tepuk tangan yang hebat. Saudara, saya boleh minta sahabat-sahabat di musik, kita akan berdoa. Saudara, ada 2 ayat terakhir yang saya rindu agar 2 ayat ini saudara nggak lupa baca terus. Mau difoto juga boleh supaya ini memberikan kekuatan kepada setiap saudara. Mari kita baca Roma 8 ayat 38 dan 39 ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Berikutnya saudara, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Boleh minta Dide, saudara lihat apa yang bisa memisahkan kasih kita? Bilang tidak ada saudara. Sekali lagi saudara, ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari kita? Bilang tidak ada. Kasih Tuhan dalam hidup kita abadi. Berkatnya selalu dilimpahkan dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Jangan pernah putus asa Bapak Ibu. Jangan pernah goyah. Saya tutup dengan satu cerita sederhana Bapak Ibu. Satu ketika ada seseorang yang dia sudah kesel banget sama keadaan di rumahnya. Dia udah jengkel sekali. Kemudian dia memutuskan mau pengen jual rumahnya. Karena dia udah bosan banget, ini rumah kayaknya gak ada bagus-bagusnya begitu saudara. Dia telepon temannya, seorang ahli dalam menjual rumah Bapak Ibu. Dia telepon temannya, dia cerita tentang rumahnya yang mau dijual saudara. Kemudian temannya yang memang ahli, dia tanya secara detail saudara. Wah ini menghadap kemana, ada kamar berapa, apa saja kelebihan. Dia datang, dia foto, dia bikin semua tulisan-tulisan yang lebih. Dan kemudian saudara, si orang yang jual rumah ini beberapa saat kemudian berpikir, wah kalau saya jual rumah ini berarti saya harus beli lagi dong, betul ya Bapak Ibu ya. Dia telepon temannya yang tadi lagi, tolong dong kirim buat saya katalog atau buku yang rumah-rumah yang mau dijual. Supaya saya bisa lihat nih kalau rumah saya nanti dijual, saya bisa beli rumah lagi yang lain gitu Bapak Ibu. Kemudian dikirimlah buku itu saudara, sampai di tangannya dia lihat satu-satu, dia lihat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian matanya terhenti pada satu iklan yang bagus banget. Dijual rumah yang sangat nyaman, menghadap ke arah matahari terbit, punya beberapa kamar yang lengkap dengan kamar mandi dalam, dan seterusnya Bapak Ibu. Singkat cerita, orang ini melihat iklan ini kok menarik sekali. Dia telepon temannya lagi, saya udah dapat nih, kayaknya ada yang menarik. Temannya bilang halaman berapa, dia sebutlah halaman sekian. Temannya tanya ulang halaman berapa, dia sebut lagi ulang halaman sekian saudara. Temannya marah sama dia, saudara tahu kenapa temannya marah? Kamu tahu nggak, halaman yang kamu sebut itu iklan rumahmu. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Itu iklan rumahmu. Loh, kalau gitu saya nggak jadi jual deh, tambah marah temannya. Kamu tahu saya udah cetak ini berapa banyak? Enggak, saya ganti rugi deh. Kenapa saudara? Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini?
Orang ini dia jual rumah, dia bilang dia bosan, sumpah karena dia lihat semua hal yang tidak baik dari rumahnya. Tapi ketika dia telepon teman yang ahli marketing rumah, temannya mengangkat semua kelebihan dari rumah itu, saudara. Dan itu dimasukkan ke dalam buku itu. Dan ketika dia baca, waduh kok menarik sekali ya saudara. Saudara, 2024 ada banyak hal yang mengecewakan hidupmu saudara. Jujur aja pasti banyak hal yang mengecewakan hidupmu. Jangan bawa itu 2025. Lihat suamimu, lihat istrimu, lihat anak-anakmu, lihat pekerjaanmu, lihat semua yang Tuhan sudah berikan. Angkat hal-hal baiknya. Kalau saudara lihat kekurangan, tidak ada yang sempurna. Pendeta, gembala, jemaat saya juga tidak ada sempurna saudara. Tapi lihat kelebihan suamimu, kelebihan istrimu, kelebihan anak-anakmu, kelebihan rumah tanggamu. Catat itu saudara, jangan yang diingat, waduh suami saya kayak gini, susah dia diajak ngomong kasar banget, gak pernah minta tolong, gak pernah bilang terima kasih, begini, begitu dan lain sebagainya. Untung dia bukan handphone, kalau di handphone sudah saya tukar tambah. Jangan Bapak Ibu. Yang jelek semua taruh di 2024, 2025, catat hal-hal baik. Tuhan mau bekerja dengan luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang hebat, mari sama-sama bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipul. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ajaib kau Tuhan penuh. Saudara taruh tangan kanan saudara di dada saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bapak yang baik, ada hal-hal yang begitu mengecewakan hati kami Tuhan. Ada hal-hal yang membuat kami begitu kecewa Tuhan. Ada hal-hal yang membuat kami tertipu karena kami melihat hal-hal yang buruk dari keluarga kami. Tapi hari ini Tuhan jamah hati kami sampai kedalaman hati kami Tuhan. Yang kami mau lihat adalah hal-hal baik, hal-hal luar biasa. Supaya kami bisa stand firm, supaya kami bisa berdiri teguh sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Bapak hamba berdoa Tuhan memberkati anak-anakmu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan beri kemampuan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Untuk bisa terus berdiri teguh. Berkati Bapak Ibu Gembala dan keluarga Tuhan. Pakai dengan makin heran, makin dahsyat, makin luar biasa. Tuhan Yesus, biar beliau boleh berdiri untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan di BSD Church ini Tuhan berkati Bapak. Tahun ini boleh mengalami banyak hal yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hamba sungguh bersyukur boleh dapat kesempatan, kehormatan boleh melayani di gereja ini. Hamba sungguh bersyukur Tuhan Yesus berkati gereja ini. Apa yang hamba sampaikan terbatas, waktu terbatas, tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami percaya, kami sudah terima semua yang terbaik. Kami percaya, kami melihat hidup kami di dalam Tuhan akan berbeda dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, semua yang sudah diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya juga mohon izin lanjut pelayanan berikut. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Pastor Victor Abraham sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita yang hadir saat ini. Saya mau menyapa buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di BSD Church. Bolehkah lambaikan tangannya? Ada? Haleluya. Ini semua jemaat-jemaat yang setia di melayani Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Kita akan menyaksikan pengumuman, silakan multimedia.
saatnya kita akan memberi persembahan. Mari sebelumnya kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan kekal selama-lamanya, Bapa yang baik, sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan yang dapat kami beri Tuhan. Biar segala apa yang kami beri Tuhan itu boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji namamu, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, tetap percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari naikkan pujian ini, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau. Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dan ku percaya, ku percaya.
amin. Ada yang saya mau sampaikan tadi dari sangat memberkati saya tadi dan kedua mungkin ada jemaat yang tadi hadir di ibadah pertama. Oke. Ibadah pertama dan kedua saya sangat diberkati, di mana saya percaya apa yang nggak mungkin buat manusia mungkin buat Tuhan. Ya. Tadi pagi waktu saya mau datang doa praibadah juga saya ada melihat Instagram, ya ada video tentang Tuhan Yesus di Kana. Air menjadi anggur. Apa yang nggak mungkin buat manusia mungkin buat Tuhan. Ya. Anggur yang Tuhan lakukan mukjizat bukan anggur yang biasa tuh, anggur yang terakhir yang kualitasnya kurang baik. Tapi ini anggur yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir adalah anggur yang terbaik. Ya, saya juga percaya berkat yang sama Tuhan akan berikan untuk setiap kita yang ada di tempat ini, ya, yaitu yang terbaik. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu 2025 di penghujung tahun nanti, yuk kita sama-sama keluarga besar BSD Church kita ke tanah perjanjian. Yang kita jadwalkan bulan Mei, karena satu dan lain hal kita undur di bulan Desember. Ya, jadi kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus di akhir tahun 2025 dan merayakan tahun baru sama-sama di Israel, di tanah perjanjian. Dan perjalanan ini lengkap dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita ke Mesir dulu, dari Mesir kita ke Israel. Ya, saya percaya sesuatu yang baik akan kita terima dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, biayanya berapa? Kita usahakan biayanya yang terbaik. Jadi Bapak Ibu nggak usah pikir, wah ini banyak pembinanya, tim gembala ikut semua, ya kan? Biasanya kita tahu kalau 20 mungkin free satu. Ya, ini makanya harganya jadi tinggi. Enggak Bapak Ibu, kita memberikan yang terbaik. Ya. Hotelnya juga bintang yang terbaik, pesawat yang terbaik. Ya. Karena apa? Kita ingin semua diberkati. Ya, tim pengembalaan semua ikut, tapi nggak usah khawatir, itu nggak ada free-nya, itu juga bayar. Ya. Kalau yang diberkati langsung mungkin minggu depan flyernya akan keluar. Kalau yang diberkati langsung lunasi. Puji Tuhan, kalau enggak daftarkan dulu, ya daftarkan, nanti ada saudari Lian, Bapak Ibu bisa daftarkan, terus kasih tanda jadi, nanti pelunasannya mendekati hari haknya, bulan hari haknya, mungkin 1 bulan sebelumnya, ya. Terus kalau misalkan dananya mungkin ya satu dan lain hal, Bapak Ibu juga bisa nabung 1 bulan 5 juta, ya, karena masih jauh. Ya, nanti pas mendekatinya baru lunasi. Saya percaya kalau kita datang ke rumah Bapak pasti menyenangkan hati Bapak. Ya, itu yang pertama saya rindu. Seatnya terbatas, sudah ada 15 peserta. Kita mungkin hanya 2 bus kita berangkat. Oleh karena itu segera daftarkan supaya, karena nanti juga kita akan umumkan di medsos kita. Ya, kerinduan saya adalah ya kalau bisa sih keluarga besar BSD Church dulu yang ikut. Ya, teman yang dari Balikpapan juga ada yang ikut. Ya, saya ada kasih tahu, mereka udah menanya-nanya dan kemungkinan besar mereka ada yang ikut. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu cepat-cepat daftar, ya, kasih tanda jadi, mungkin kalau nggak salah tanda jadinya 500 ya, 500 US dollar. Ya, kalau 500-nya belum ini nggak apa-apa, 2 kali bayar 500-nya. Setelah itu bisa cicil atau bisa lunasi, atau 1 bulan sebelum kita berangkat untuk lunasi. Ya, jadi sekali lagi daftar segera karena seat terbatas. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu doakan. Mungkin hari Selasa kalau jadi
Pak Samsuri akan datang ke developer untuk kita ada ngajukan suatu permohonan di mana kita ingin punya tempat ibadah yang permanen, ya. Yang mungkin tempatnya, ya, yang pasti di lokasi yang terbaik di BSD. Kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan terlebih dahulu sangat amat baik dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita ingin membalas kasih-Nya. Bapak Ibu doakan supaya kita mendapatkan tempat yang terbaik, lokasi yang terbaik, biar kita bisa banyak menarik jiwa dari timur, utara, selatan, barat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yaitu dari saya, terus berdoa, saya percaya ya berkat-Nya selalu dilimpahkan untuk kita semua. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami ada di tempat ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang sangat amat indah untuk setiap kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan berikan yang terbaik untuk setiap kami ya Bapak. Kami pulang berbeda dengan waktu kami datang. Semua diberkati dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa, kami sangat diberkati. Biarlah melalui puji-pujian kami juga Engkau diberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan tanpa kecuali. Kau berkati semua umat-Mu yang hadir di tempat ini tanpa kecuali Tuhan. Kau berkati pelayanan Pak Victor Abraham, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya. Biarlah apa yang dia lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati semua program di BSD Church. Ada program wanita, ada Kobi, program sekolah minggu Tuhan. Ada BOP, Battle of Prayer, doa malam setiap malam. Ada morning worship dan semua program-program yang ada Tuhan. Juga termasuk CG Tuhan, Community of Growth Tuhan. Biarlah semua itu boleh menambah iman kami Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga rindu Tuhan. Tuhan undang kami Tuhan, setiap kami untuk datang ke tanah perjanjian ya Bapak. Sehingga kami boleh Tuhan merasakan kebaikan Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan kami boleh mengerti Tuhan bahwa apa yang difirmankan Tuhan di dalam setiap Alkitab itu terjadi. Dan kami boleh melihat dan kami boleh menyaksikan semuanya itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati perjalanan rohani ini ya Bapak. Kau juga berkati kerinduan setiap kami. Kami percaya kalau 2-3 orang berkumpul bersahati untuk meminta, Tuhan memberikannya. Kami rindu Tuhan untuk rumah ibadah yang permanen Tuhan. Sehingga setiap hari kami boleh ada di menikmati kebaikan Tuhan di rumah di mana Engkau memberikannya kepada BSD Church ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tua mertuamu. Dan apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan sudah diberkati. Mari sama-sama. Dan alasanku melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Sekali lagi katakan
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berjalan bersamamu Tuhan, Kau buatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percaya.